Dikatakan pada kesempatan yang lalu, ya cuman ada beberapa baris sampai halaman 24 yang kita baca, ya kita ulang dari awal untuk mengingatkan daripada ingatan kita. Pelajaran yang lalu dikatakan faslun yustahabu ligadiyal hajah, disunnahkan bagi orang yang ingin buang hajat, baulan au ghaitan, baik buang hajat besar ataupun kecil, buang air besar ataupun buang air kecil. Disunahkan apa? An yalbasana alaihi, untuk memakai daripada sandalnya, pakai sandalnya. Wa yastura sahu, dan tutup palanya, pakai sandal dan tutup pala. Pakai apa aja? Pala tutupnya pakai peci, topi, atau pakai selampe, atau pakai handuk, atau yang lainnya. Tutup kepala dan pakai sandal. Itulah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Karena idza dakhalal khala, diriwayatkan dari Imam Baihaqi, Rasulullah SAW ya diriwayatkan kalau masuk kamar mandi, ya labisana alaihi wa qattara ra'sahu, dipakai sandalnya dan ditutup palanya. Itu daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya udah kita pakai belum tuh kemarin? Ya, nah kita pakai terusin biar kita ingat ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam syarah kitab ini katakan lil ittiba, ngikutin sunnahnya Rasulullah. Wa ya'khudh ahjar istinja, ya, dan ambil batu buat istinja. Ambil batu buat istinja, wa in, walaupun aradal istinja bil ma, walaupun dia mau istinjanya nggak pakai batu, anda mau istinja pakai air, sunnah bawa batu ke kamar mandi. Kali-kali nanti khawatir tahu-tahu kita masuk aja, nongkrong aja, pas keluar kita bingung lah, air kagak ada, ya, ember kosong, keran nggak nyala. Nah gimana itu kita? Kalau kita aman kan alhamdulillah bawa. Disunahkan ambil batu buat istinja, walaupun ya dia ternyata batu pas dia masuk ke dalam ada air, alhamdulillah deh nggak usah pakai, walaupun disunahkan untuk kita bawa. Dan disunahkan juga untuk gabung sunnah kita, walaupun ya nanti akan ada pembahasannya, menggabung daripada istinja ya dengan batu, ada syarat-syaratnya. Dan yang paling afdal lagi gabung pakai batu juga, pakai air juga. Kemudian dikatakan wa yuqaddima yasarahu, dan dahulukan ya, wa yuqaddima yasarahu inda dukhul, dahulukan kaki kirinya dulu tatkala dia masuk ke kamar mandi. Dahulukan kaki kiri. Kaki kiri kalau misalkan sendalnya ada di dalam kamar mandi, kita injak tuh sendal yang kirinya, kita injak dulu, kemudian kaki kanannya masukin langsung sendalnya. Tuh afdolnya begitu. Kalau tuh sendal ada di dalam kamar mandi, kalau sendal depan kamar mandi ya udah jelas, ya kita dianjurkan pakai sendal dari segi kesehatan. Ada bakteri-bakteri di kamar mandi mungkin kena kaki kita, ya itu kita pakai. Dari segi kesehatan aja sangat dianjurkan kita untuk pakai daripada sendal. Kemudian wa yumnahu indal khuruj, dan dahulukan kanan tatkala dia keluar kamar mandi, dia keluar kaki kanan dulu. Wa yumnahu indal khuruj. Kemudian ini kita kerjakan di semua tempat-tempat yang jelek. Di semua tempat-tempat yang jelek kita dahulukan kiri, kemudian keluarnya kita dahulukan kanan. Sebaliknya tempat yang bagus dahulukan kanan, ya, kemudian keluarnya dengan kaki kiri. Ya, masuk kanan, masuk rumah, bagus gak? Ya, kalau ada yang masuk rumah kita pakai kaki kiri duluan, kita suruh keluar lagi dia. Dahulukan sunnah. Masuk kaki kanan, dari keluarga kita dulu deh, ya masuk tamu gitu, lu keluar rumah gue, kenapa masuk rumah gue pakai kaki, kamar mandi nih rumah gue, nah
Iya, ada mau kemari, mau ke rumah inti numpang kamar mandi, dari rumahnya dimasuk pakai kaki. Disunnahkan untuk yang bagus itu, ya kita dahulukan yang kanan, kemudian keluar yang kiri, dan dari apa sesuatu yang jelek, ya tempat-tempat yang jelek seperti pasar, kamar mandi atau yang lainnya, dahulukan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Kemudian wakadha yaf'alu fi sahara, dan juga ini kita laksanakan di tempat yang bukan disediakan begitu. Sahara ini lapangan luas. Sahara itu lapangan yang luas, itu namanya sahara. Ini bisa kita laksanakan juga di situ. Atau di tempat yang nggak disediain, misalkan kita kebelet. Mau di mana kita? Oh, sono di pohon pisang. Ya, di bawah pohon pisang aja deh. Pas kita mau duduk tuh, mau jongkok misalkan, kalau di jongkok, kalau di diri, pokoknya mau di situ, di mau mana buang hajat ya, di sini nih. Nggak kelihatan orang nih, enak nih ini. Pas di sini tuh dahulukan kiri. Udah kita mau diem di situ tuh kiri duluan, baru nanti keluarnya dengan kanan. Wa kadzalika yaf'alu fis sahara. Dan begitu juga kita laksanakan itu semuanya di sahara. Dari apa? Dari pakai tutup kepala, pakai sandalnya, dan seterusnya. Biasanya orang kalau di jalanan tuh nggak ada yang cebok, udah langsung dilipat aja udah kamu. Ntar bingung mau sembahyang, najis. Habis gimana mau sembahyang? Dibilang nih kenapa nggak sembahyang tuhur? Kainannya najis, tadi di rumah aja deh. Rumahnya kapan pulangnya? Malam ntar isya. Dari zuhur nggak sembahyang dia. Alasannya apaan? Ya Allah, kalau yang begitu tuh, kalau yang begitu ya punya mau dibawa celana dalam apa ya? Atau dibawa salinan deh begitu ya, dimau sembarangan nanti. Padahal pertama dari segi kesehatan nggak bagus. Kemudian dari segi syariat, yang pertama haram hukumnya kalau memang itu tempat buat neduh, atau nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab, yang buahnya bisa dimakan, atau jalanan orang pada lewat, nah itu hukumnya haram. Kemudian lagi nanti ada haram yang berikutnya, pakaiannya dia najis, dia pakai tuh. Jadi seolah-olah dengan dia pakai pakaian yang najis itu ya tadammuh bin najasah. Dia kenain badan dia dengan najis, itu hukumnya haram. Tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Walaupun dia kebelet, ambil dulu batu apa-apaan, ya diistinja dengan batu. Wa kadzalika yaf'alu fis sahara wala galil wala yabula wala yahmila dzikrallahi ta'ala. Dan kalau kita mau buang hajat, jangan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ke dalam kamar mandi nih, ya bukan buang hajat aja kita. Jangan kita bawa daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan, dilarang kita. Ya, wala yahmila dzikrullahi ta'ala ay maktub zikrihi, yaitu yang tertulis nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Al-Qur'an, haram kita bawa Al-Qur'an ke dalam kamar mandi. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala aja nggak boleh, apalagi Al-Qur'an. Semuanya 30 juz atau misalkan satu surat misalkan kita bawa ke dalam kamar mandi, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram, memasukkan daripada Al-Qur'an ke dalam kamar mandi. Wala yahmil dzikrullah, dan jangan membawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diriwayatkan kita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza dakhala al-khala, Rasulullah SAW tatkala masuk kamar mandi, nadza khatimahu, dia copotin cincinnya. Ya, wa kana naqshuhu salasatu astur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincinnya itu ada 3 baris. Ada tertulis yang pertama Muhammadun satrun, Muhammad 1 baris ke bawah, yang di bawah, wa Rasul, kemudian tulisan Rasul di atasnya, di paling atasnya. Ada riwayat begitu tuh tulisannya, katanya cincinnya Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan enggak, ya manjang tulisannya, enggak baris begitu. Walhasil Rasulullah SAW tatkala masuk ke kamar mandi, nadza khatimahu, copotin cincinnya,
khatimnya dicopotin. Kita copotin hilang. Ya. Kita pakai ada nama Rasulullah. Ada banyak kan tuh jual-jual tuh pada pakai tuh. Hati-hati tuh. Jangan main asal pakai aja gitu. Bangga, kita gembira. Ya, kita maaf kita bawa jaket majelis, misalkan majelis Rasulullah. Nama-nama Rasul juga enggak boleh juga di sini katakan wala yahmil dzikrullah. Kemudian di dalam syarah kitab ini dikatakan wa misluhu kullu ismin muazzam. Ya, dan semua nama-nama yang agung seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammad wa Ahmad. Ya, Rasulullah kita bawa nama Rasulullah ke dalam kamar mandi. Taruh di depan. Ntar hilang, Bib. Kalau darurat nih, misalkan darurat. Kita udah di dalam, lagi nongkrong. Masa kita mau keluar, lipat tuh. Ya, misalkan jaketnya begini nih, misalkan ya. Jaketnya begini, kita buat balik tuh jaket. Kita balik, taruh deh tuh. Ya. Kalau misalkan darurat, kalau enggak taruh di luar. Hilang titip teman kita. Repot kita. Ya, kita kadang-kadang suka bingung. Kita pengen itu nama-nama yang mulia, cincin kayak misalkan bagus banget kan. Tulisannya ikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain nanti kita nggak bisa jaga kemuliaannya. Pengen kita bangga misalkan nama-nama yang mulia. Kayak maaf Darus Salafi kadang-kadang logonya itu Hayyun. Itu nama siapa? Hayyun. Nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita dapat undangan, nah nggak boleh tuh kita taruh sembarangan. Kalau misalkan kita mau kamar mandi, nggak boleh. Mulia tuh jadinya. Gara-gara ada nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmil zikrullah. Nggak boleh kita masukkan ke kamar mandi zikrullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'an. Haram hukumnya memasukkan Al-Qur'an ke dalam kamar mandi. Kalau nama-nama yang lain tidak sampai haram hukumnya, itu sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Kemudian dikatakan wala yahmila dzikrallahi ta'ala wa ya'tamida ala yasarihi. Wala yahmila dzikrullah wa ya'tamida ala yasarihi. Di sini dikatakan di dalam syarah kitab ini wasairil asma'il anbiya, dan semua nama-nama nabi walau mushtarakan, walaupun sama dengan namanya, namanya Daud. Ini orang namanya Daud, ada Nabi Daud juga. Namanya Muhammad, ditulis cincinnya Muhammad dengan bahasa Arab. Ya. Atau di pecinya dulu ada peci asyhadu alla ilaha illallah dulu tuh ada tuh. Karena enggak ada hilang lah tuh. Ya, bagus enggak ada. Kalau ada repot juga tuh. Tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebagian dari segi adab, ya, terompah jangan kita masukin kamar mandi itu. Itu terompahnya Rasulullah SAW, kita pakai di kopiah. Kan di sisi lain kita dianjurkan untuk pakai tutup kepala kita terompahnya Rasulullah SAW. Jangan kita masukin ke dalam dari segi adab kita, jaga adab kita tatkala di dalam kamar mandi. Jangan kita masukin ke dalam kamar mandi. Fa innahu makruh, dikatakan di dalam syarah kitab ini hukumnya kita bawa nama-nama yang mulia ke dalam kamar mandi, itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian dikatakan di dalam syarah kitab ini wa hamluhul mu'azzam madhkur makruhun, dan membawanya nama-nama yang mulia tersebut hukumnya makruh. Wa in ghayyabahu, walaupun ditutup kayak tadi tuh. Ya, walaupun ditutup atau misalkan taruh di kantongnya dia, cincin taruh sini. Wa in ghayyabahu bal ikhtar al-Adra'i hurmatu idkhal mushaful khala. Kata Imam Adra'i mengatakan haram memasukkan Al-Qur'an ke dalam kamar mandi. Kemudian sunnah yang berikutnya wa ya'tamida ala yasarihi. Ini di dalam catatan kaki itu di bawah dikatakan ai wa an ya'tamid walau qa'iman ala yasarihi
wa yansub yumnahu wa yadau atraf asabi'il yumnah bil ard. Caranya gimana? Ya, dikatakan wa ya'tamid ala yasarihi, dan bertumpu pada sebelah kirinya. Apa bertumpu sebelah kirinya? Itu di di bawah tuh yang nomor 1. Ai wa an ya'tamid, untuk dia bertumpu walau qaiman, walaupun dia berdiri kencingnya misalkan. Ala yasarihi, tumpu membebani kirinya, dibebanin. Kemudian wayan sub yumnahu, dan tancapkan kaki kirinya. Cantapan gimana? Wa yadau atraf asabihi, dia meletakkan jari jemari kaki kanannya. Jari kanannya tuh, kakinya tuh begitu tuh, yang kanan jinjit. Ya, kanannya jinjit. Wa yadau atraf asabiil yumna bil ardi wa yarfa bi baqiha. Dia tancapin jari jemarinya, yang lainnya diangkat tuh, diangkat jinjit. Kayak pemain bola lagi pada foto. Ya, main bola kalau foto gimana tuh duduknya? Ya begitu. Mengacak, ada yang kiri ada yang kanannya begini nih. Ya. Tuh. Nih tuh. Begitu. Kurang lebih ya. Ini kaki kiri kanannya nih. Ya, di sini dikatakan wa ya'tamid wa yadau atrafu asabil yumnah. Diletakkan jari, nih angkat nih. Ini angkat nih, biarin pada lihat, Satu orang aja angkat. Jangan rame-rame, kecil banget. Iya. Tuh begitu tuh. Nih kakinya itu ya. Tuh. Nah, iya, enggak apa tuh. Begitu. Bertumpu pada kirinya tuh, buang air kecil. Sunnahnya begitu. Buang air kecil tuh buang air besar begini. Sunnahnya seperti ini. Ya kalau kelamaan banget, makanya nggak dianjurkan kita lama-lama di kamar mandi. Ya, yang pertama capek begitu. Disunnah begitu biar kita nggak lama di kamar mandi. Nah itu jarang orang pakai itu, apalagi WC-nya duduk. Jadi kalau orang ma'dzur, orang tua ya, atau dia nggak kuat nongkrong ya ma'dzur itu. Selagi dia mampu ya seperti itu dilaksanakannya. Itu termasuk daripada sunnah. Kenapa disunnahkan seperti itu? Semua sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada hikmahnya. Itu disebutkan di dalam kitab ini, dikatakan idil ma'dah fi syagil aisar. Itu kantong kemih itu di sisi kiri itu adanya tuh. Ini ada orang rumah sakit PON ini. Tanya ada tuh. Bang Wawan. Dia tanya dia. Itu di sebelah kirinya. Kita bertumpu ke kiri itu lebih gampang katanya. Dikatakan idil ma'dah fi syagil aisar wal masana laha al-mail wal ansab al munasab fil istiqdar. Ya ashalul khurujil kharij. Di anna dzalika ashalul khurujil kharij. Karena yang demikian itu lebih mudah keluarnya, gampangnya keluar tuh begitu. Walaupun dia misalkan dikatakan di dalam syarah kitab ini, walaupun dia buang air kecilnya berdiri, sunnah begitu juga. Dia buang air kecilnya berdiri tuh, angkat tuh jari jemari yang kanan tadi tuh, kirinya, ya, dia agak ke kiri begitu, disunnahkan seperti itu. Kalau misalkan darurat. Kita mau buang air kecil udah kebelet banget, kamar mandi kekunci, ada yang berdiri, sunnah dirinya begitu tuh. Ya, sunnah berdirinya seperti itu. Kemudian wa ya'tamid ala yasari wa yab'uda wa yastatir wa yab'ud apa wa yab'ud, dan menjauh. Sunnahnya menjauh kita dari orang. Jangan kita kamar mandi untutnya kencang banget. Ya. Orang pada dengar. Apalagi kamar mandinya di sebelah ruang makan. Ya salah. Ya. Baru mau nyaplok dia. Kencang banget, cemplung. Wah. Nah, jadi makan deh. Itu disunahkan untuk jauh. Kita bikin kamar mandi jauh. Makanya beli tanah yang gede. Orang Betawi dulu. Rumah di mana, kamar mandi di mana. Orang Betawi begitu. Sampai anak kecil hampir ditahan-tahan, anjing nggak apa, kamar mandi jauh. Dia takut dulu begitu tuh. Sekarang udah sebelah minim semuanya. Rumah 5x5, ya, kamar mandi, kamar, ya udah di situ-situ juga, udah sekeliling itu aja udah kecil. Ya ma'uzur deh yang seperti itu, nggak bisa kita ya mengelak. Kalau dulu ada kamar mandi jauh, atau misalkan di rumahnya nggak ada kamar mandi, bahkan kamar mandinya di mana, di sawah,
Namanya buang air itu sawah, ntar ceboke baru di rumah nggak ada. Buat apa namanya, buat buang air besar nggak ada di rumah. Ada sebagian, ya di sebagian rumah sampai sekarang ada yang seperti itu. Ala kulihal, dianjurkan kita untuk menjauh. Katanya Rasulullah SAW tatkala buang apa namanya qadhiyal hajah, katanya itu sampai bermil-mil, katanya menjauh dari manusia, menjauh dari sahabat-sahabat, nggak mau kecium, nggak mau orang melihat. Paling malunya daripada ya manusia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yab'ud. Kadang kita suka bercanda-bercandaan tuh, nggak boleh gitu. Buat bercanda-bercandaan, kentut dibicanda-bercandain, satu kentut dikentutin lagi kencang, satu. Ada yang begitu tuh, itu nggak boleh. Ya, perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam. Ya, wa yastatir, dan kita pakai daripada penutup, jangan main ngablak-ablakan aja. Kalau kita naik mobil tuh kadang-kadang ya suka kita saksiin ya, itu pintu depannya dibuka, pintu luarnya dibuka juga, belakangnya dibuka juga, jadi kelihatan. Kalau misalkan ya kadang-kadang dibuka pintu depannya doang tuh dibuka, dibuang air kecil tuh, pintu belakangnya buat ngalingin dia begitu, biar kealingan, jangan langsung kelihatan orang banyak ya, walaupun dalam keadaan darurat. Tahan misalkan sebisanya dia, cari tempat yang nggak dilihat sama orang, jangan langsung blong begitu. Ada apa namanya, ada dinding misalkan, ada pembatas, jangan antara dia dan depannya itu kosong. Sunnah ada yastatir, katanya ada satu apaan, pintu atau yang lainnya misalkan kalau di mobil dia, jangan dia kelihatan daripada orang banyak. Itu di antara sunnahnya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa deh, kita nggak bisa menjauh, ya sunnah yang orang ada di situ tuh dia yang menjauh. Kamar mandi misalkan di situ nih, lagi kamar mandi. Sunnahnya misalkan buat nyaruin suara keluarnya apa namanya kotoran kita. Ya kadang-kadang orang ada yang apa namanya, ada yang keras, ada yang apa namanya, ada yang pelan suaranya, ada yang brebet langsung keluar, ada yang pelan pakai akhlak ya, atu-atu keluarnya, ada ya macam-macam manusia. Nah kalau misalkan kita tipe-tipe yang kasar tuh, yang brebet-brebet tuh, sarwin dengan apa, dengan keran misalkan, atau dengan sesuatu sampai nggak ada orang menyangka misalkan buruk sangka dengan kita, atau kita juga nggak menyakiti daripada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian wala yabula fi ma'ir rakid, dan jangan dia buang air kecil di air yang tergenang. Ada air tergenang ya, jangan kita kencingin tuh air tergenang. Kadang-kadang suka ada air tergenang di rumah kita misalkan, atau di jalanan misalkan, jangan kita kencingin di situ. Kenapa? Li'annahul ma'wal jin, katanya. Karena itu katanya air jin yang ada di apa namanya, di air tersebut. Air itu senang, jin itu senangnya di tempat air yang tergenang ya. Wala yabula fi ma'ir rakid, begitu juga, dan jangan buang air besar apalagi fi ma'ir rakid, kecuali yang di tempat yang disediain, kayak maaf jamban kita itu ya, itu udah disediain nggak apa-apa. Yang apa namanya, bukan yang untuk disediakan, linahyi anhu, dan karena ada larangan di situ. Wala galil jarin, atau yang air yang ngalir, yang sedikit tapinya, solokan yang kecil, jangan kita buang air di situ. Wala galil jarin. Fa in fa'ala kuriha, kalau dikerjain itu hukumnya makruh ya. Kemudian dikatakan wala fi juhrin, dan juga jangan di lubang ya, jangan di lubang. Biasa itu suka semut ya, binatang-binatang kecil, jangan, nggak boleh kita nyakitin semut, nggak boleh gitu ya. Wala fi juhrin, kenapa? Karena sebabnya kalau itu binatang kecil kita yang bisa nyakitin dia, kalau itu binatang gede, wah kecaplok ntar akhirnya ya. Kalau binatang gede kena gitu ya, makanya dilarang tuh jangan di lubang. Kan lubang-lubang itu tempat binatang, banyak binatang situ, makanya jauhin dari
buang air kecil atau buang air besar di lubang. Wala fi mahabarri, dan juga jangan kita buang air kecil di tempat tertiupnya angin. Kita buang air kecil di sini atau buang air besar di sini. Orang lagi duduk di sono gitu ya. Angin ke sono larinya. Jangan kita lihat anginnya kemana nih, orangnya ada kemana. Nah itu jangan di tempatnya angin bertiup. Wala fi tariq. Begitu juga jangan di jalanan. Ya, ada orang saking kebelatnya nggak mau tahu deh, jalanan aja. Kadang-kadang suka kita lihat orang di jalanan, jalan ke gang setapak misalkan, walaupun sepi itu jalanan, ya itu haram hukumnya. Ya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ittaqul la'in, hati-hati atas laknatnya orang. Orang kadang-kadang kalau apa namanya ada nyium bau yang kagak enak, apalagi maaf ada kotoran misalkan. Lagi jalan saking baunya pas lihat kotoran tuh. Sampai keinjak, apalagi keinjak, wah udah deh habis dikata itu orang tuh. Brengsek nih orang nih. Dasar begini, ku doain, ku sumpahin biar sumpah tuh pantatnya. Wah. Ada yang begitu. Itu Rasulullah SAW berpesan sama kita, ittaqul la'in, hati-hati atas laknatnya orang. Hati-hati karena kita ngezolimin orang itu, dia punya hak. Ya, kita punya hak. Kalau kita pun misalkan kebelet udah tahu udah berebet di situ dah. Nggak bisa lagi bersihin, jangan langsung kita jalan aja. Ya kita pulang ke rumah misalkan, habis itu kita ambil lagi tuh, sawup lagi tuh bersihin. Hati-hati jangan sampai ada orang lewat situ, akhirnya kita kena daripada sumpahnya orang tersebut. Karena dakwatul mazlum mustajab. Hati-hati tuh, itu sumpahnya orang yang dizolimin itu mustajab sumpahnya. Hati-hati, orang yang dizolimin tuh sumpahnya mustajab. Banyak orang yang ya macam-macam tuh penyakit. Ada yang nggak bisa buang air kecil, kencing batu, nggak bisa buang air besar, sampai operasi mungkin disebabnya itu. Ya, di antara sebabnya. Kemudian disebutkan juga wala fi tariq wala tahta syajaratin musmiratin yu'kalu samruha, dan nggak boleh juga buang air kecil atau buang air besar tahta syajarah, di bawah pohonan tuh yang tadi tuh. Ya, kita main di pohon pisang aja deh. Wala tahta syajarah musmirah, yang berbuah, yuk kalau samruha, yang dimakan daripada buahnya. Kita nggak lihat dulu yang berbuah atau juga sama hukumnya dilarang buang air kecil atau buang air besar di pohonan yang nggak berbuah tapi pohon itu dipakai buat neduh. Atau orang berdagang nanti di bawah pohonan misalkan di situ, itu juga dilarang gitu. Walaupun malam besok pagi ada yang dagang di sini, kecuali tempatnya orang ghibah. Nah, orang namimah di situ. Ini tiap hari nih kumpulnya nih ibu-ibu, tiap hari ngerumpi di sini dari jam sekian sampai jam, misalkan ya kalau emang dia ngerumpinya sekalian belanja, beda lagi tuh. Karena belanjanya dipakai tuh tempat buat apa? Buat tukang dagang misalkan, mau beli sayuran. Ya, kalau emang tempat dikhususkan buat tongkrongan anak-anak kayak misalkan ya, itu kita kotorin di situ tujuannya biar mereka nggak melaksanakan itu, ya nggak ghibah, nggak namimah, nggak minum khamar misalkan di tongkrongan tuh ada, misalkan ada orang nongkrong minum bir misalkan, mabok, narkoba. Ya ambil kotoran buang ke sono nggak apa-apa ya, diperbolehkan biar tujuannya apa, dia nggak melaksanakan daripada perbuatan tersebut. Kemudian wala yatakallamu illa lidarurah. Nah nih jangan bicara dalam kamar mandi, apalagi lagi dalam keadaan ya ngeden. Jangan lagi dalam keadaan buang air kecil, jangan berbicara. Ya di dalam kamar mandi aja lagi nggak keluar, lagi nggak buang air besar atau buang air kecil, itu dilarang. Apalagi dalam keadaan dia keluar kotoran, itu jangan dia berbicara. Kalau ada yang manggil dia langsung dihem aja gitu, si fulan misalkan atau kita mau ngasih tahu orang nih jangan jalan dulu, udah paham deh tuh ya. Jangan kita berbicara kecuali darurat. Illa lidarurah. Darurat gimana darurat? Kalau misalkan kayak orang dulu tuh buang air kecil atau buang air besar di sawah, kan setengah tiang tuh palanya doang yang kelihatan,
Kita ngelihat ada orang buta misalkan lagi mau jalan, mau nyebur kali, teriak kita. Atau ada lobang, awas pak, ngapa itu darurat namanya, nggak apa-apa ya. Atau misalkan darurat juga kayak ibu-ibu misalkan lagi kamar mandi lupa matiin kompor, takut meleduk misalkan, darurat, teriak, bilang ke anaknya, tong matiin kompor dalam kamar mandi. Kelupaan dia, sekiranya dia nggak lupa dimatiin tuh, kelupaan dia daripada kebakaran misalkan, dia bilang nggak apa-apa. Dalam keadaan darurat itu diperbolehkan untuk berbicara. Jangan dia berbicara di dalam kamar mandi. Tadi ada pertanyaan tuh di grup, gimana kalau dikir di kamar mandi, boleh gak? Jangan, ngapain baca selawat di kamar mandi, kayak gak ada tempat lagi. Baca selawat nanya di kamar mandi, zikir boleh gak di kamar mandi, kayak gak ada tempat lagi. Kalau misalkan ditanyanya zikir, dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, zikir tuh kamar mandi. Atau ada orang mengucapin sallu ala Muhammad di kamar mandi dia. Orang sallu ala Muhammad di luar, kita di kamar mandi. Masa kita Allahumma sholli wa sallim alaihi? Jangan kita ucapin, ntar keluar baru. Keluar kamar mandi kita baca doanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Atau orang ucapin salam, assalamualaikum, kita di kamar mandi misalkan. Keluar kamar mandi baru jawab salam. Jangan jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, kita di kamar mandi, jangan diam aja. Tadi anjurkan azan berkumandang, jangan kita sautil. Dalam hati boleh gak? Nggak apa-apa dalam hati. Dalam hati boleh gak? Boleh dalam hati. Baca Quran misalkan hafalannya dia takut hilang nih. Anak-anak yang di pesantren misalkan lagi ujian Al-Quran, ya hafalannya mesti harus toran neng. Kalau nggak dihukum, dia ingat-ingat tuh dalam waktu dia mandi dia. Waktu dia mandi dia ingat-ingat surat ini misalkan diingat-ingat dalam kamar mandi tanpa melafazkan, tanpa mengeluarkan daripada kata-kata huruf, nggak keluar huruf sama sekali, nggak apa-apa yang begitu, ya diperbolehkan. Kemudian dikatakan wala yatakallamu ila darura wala yastanji bil ma'i fi mawdhihi wa yastabri minal baul. Dan wala yastanji bil ma' fi mawdhihi, jangan beristinja ya yang mana air itu di tempatnya. Ya, nggak boleh itu kita beristinja air sedangkan air di tempatnya. Wala yastanji bil ma'i fi mawdi wa yastabri minal baul. Wa yastabri minal baul, dan dianjurkan untuk istibra. Apa istibra? Ya, istibra itu meniriskan atau membersihkan sisa-sisa kotoran. Itu istibra. Istibra itu sebetulnya artinya itu bukan dehem. Istibra itu maksudnya itu bukan dehem. Arti singkatnya dehem, tapi yang dimaksudkan istibra di sini meniriskan atau membersihkan sisa-sisa kotoran. Ya, ada yang dengan dehem, ada lagi yang dengan apa? Dengan dia menjalankan, maaf nih misalkan kemaluan, dia tarik dari sini dengan agak menekan sedikit, terus dari ujungnya sampai ke depan kali 2 kali, hampir bersih sampai nggak keluar lagi. Ada yang dehem, ada yang dia memencet daripada kemaluannya dengan tangan kirinya dia, kemudian lagi ada yang diri kemudian duduk, diri duduk, ada yang melangkah, ya beberapa langkah baru keluar tuh. Ada yang macam-macam. Gimana keadaan kita begitu? Itu disunnahkan. Kalau misalkan sering kita misalkan habis keluar kamar mandi buang air kecil keluar, ntar suka ada yang lain keluar ceret. Ente kenapa? Nggak, anda tadi nggak dehem. Biasanya kalau dehem hilang, oh wajib tuh dehemnya. Ini nggak sunnah, nggak wajib, disunnahkan ini, tidak diwajibkan untuk istibra. Untuk istibra tidak diwajibkan. Kalau misalkan dia tidak yakin bakalan keluar lagi, tapi kalau dia yakin bakalan ada yang keluar nantinya, kalau dia nggak istibra, maka istibra-nya hukumnya wajib. Jadi istibra terkadang menjadi wajib kalau dia yakin dengan dia tidak istibra itu bakalan keluar. Kemudian jadi yang sebelumnya tadi ya, yang sebelumnya wala yastaji bil ma' fi mawdhihi, kalau ada air tuh
di genangan, ada genangan air, kita kencingin tuh jangan. Kenapa? Karena yang pertama tuh air bakalan berbalik ke kita. Jangan di air yang tergenang. Kalau berbalik ke kita, air kena najis. Ya, kalau kena kaki kita doang tinggal siram. Kalau kena baju kita, celana kita yang kena, ya repot lagi, bersihin lagi tuh. Nggak cukup ya kalau misalkan kecipratan kena kain kita cipratin begitu aja bersihinnya. Enggak, harus dicuci, disiram dengan air sampai hilang daripada rasa warna dan baunya, ya baru dikatakan hukumnya tahir. Kemudian ini istibra, ya banyak riwayat hadis bahwa akhir zaman nanti di hari kiamat orang-orang diazab di dalam kuburnya dengan sebab apa? Dengan sebab dia tidak istibra. Dengan sebab apa dia tidak istibra, tidak membersihkan daripada sisa-sisa buang air kecil. Berapa banyak kita sholat, tatkala di tengah-tengah sholat keluar ceret. Nah, terusin sholat kita itu. Kita terusin sholat kita, haram hukumnya. Yang pertama hukumnya haram. Yang kedua nggak sah sholat kita. Kenapa haram? Kan kita tahu udah batal. Kenapa kita terusin sholat kita? Melaksanakan ibadah yang kita tahu ibadah kita nggak sah, kita terusin, itu hukumnya haram. Talabbas bil ibadah fasidah bahwa haram. Melaksanakan ibadah yang fasid, yang nggak sah kita kerjain, kita udah tahu nih ibadah kita nggak sah kita kerjain. Kecuali memang darurat. Kenapa? Ya beser misalkan dia, udah gimana lagi tinggal sembahyang wajib. Yang itu dimakfu namanya. Tapi yang ini nih misalkan dia nggak istibra, keluar, yakin nggak keluarnya? Kalau keluarnya misalkan yakin, keluar dari sholatnya dia. Itu dengan sebab itu banyak ya di hari kiamat orang diazab dengan sebab apa? Dengan sebab istinjanya nggak benar. Kemudian wa yaqul inda dukhulihi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan baca tuh kita tatkala kita masuk ke kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri kita sebelum kita masuk ya. Bacanya bukan di dalam kamar mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, di depan pintu kamar mandi. Ya, kadang-kadang depan pintu kamar mandi ada tulisan tuh. Tapi tulisannya itu jangan bukanya ke dalam kamar mandi pintu, kan pintu bukanya kamar mandi tuh. Akhirnya itu tulisan ke dalam kamar mandi. Nama Allah Subhanahu wa taala kamar mandi, salah, tulisannya di temboknya. Atau kalau pintunya misalkan ke depan bukanya begini, enggak apa-apa. Kalau begitu jangan kita tempelin di depan pintunya, di samping pintunya doanya, buat ngingetin kita biar nggak lupa baca doa tersebut. Tatkala kita masuk, kita baca bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tahassun ya. Dikatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung, a'udzubika minal khubus, dari ya khubus ya syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Wa inda khurujihi, dan tatkala kita ya keluar, kita baca di depan pintunya, bukan pas mau kita keluar. Kalau tadi kan kita sebelum masuk kamar mandi. Kalau ini kita udah keluar kamar mandi. Bukan di dalam kamar mandi, mau keluar kamar mandi. Sudah di luar kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan, kemudian kita baca doa ini, Allahumma ghufranaka. Ya, ghufranaka, apa arti ghufranaka? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi azhaba, yang telah menghilangkan pada diri kami al-adza, penyakit kotoran, wa afani, dan telah menyembuhkan, memberikan daripada afiat, kesehatan kepada kita. Hikmahnya katanya kita baca itu doa tashil ta'am, biar gampangnya ya makan, wa tashilul khurujihi, gampangnya makan, gampangnya keluar tuh. Berapa banyak orang makan susah, keluarnya juga susah juga. Ada yang ngeluarinnya aja pakai bayar 50 juta. Ya, ngeluarin di kotoran doang tuh, nggak keluar.
mesti operasi begini, biayanya sekian, oh mesti pakai alat ini, mesti begini, mesti ke rumah sakit ini misalkan. Nah itu katanya hikmahnya katanya untuk mempermudah masuk dan keluarnya itu. Masuknya makanan, keluarnya kotoran. Ma'adamil qiyami bisyukri dzalik. Sedangkan kita enggak bersyukur dengan sebenar-benarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar, kita terapin tuh doa tuh. Kita keluar kamar mandi, alhamdulillah ya Allah, maafin kita enggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makannya alhamdulillah gampang, keluarnya gampang. Berapa banyak orang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Sekalinya bisa, enggak bisa keluarnya, ya. Nah, itu kita di antara hikmahnya kita renungin tuh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kita baca daripada ghufranaka dari riwayat 3 kali, ghufranaka ghufranaka ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Dan boleh juga ditambahkan rabbana wa ilaikal masir, alhamdulillahilladzi azaqani ladzatih wa abqa fi quwwatih wa dafa'anni adza. Kemudian ya banyak lagi daripada yang belum dijelaskan oleh sahibul kitab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita terusin lagi pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat.